Pak. Baik. Rosalinda Alfiali pada pasang foto. Ada yang belum siap juga. Syaftina Amelia Suhenda. Ada kemana ini orangnya? Ada yang belum hadir ini ya. Tolong aktifkan videonya. Amelia, mana orangnya? Rahmah Widi pakai HP miring-miring lagi. Oh, yang suka miring-miring kasih nilai 8 miring juga. 8 miring. Nia Norma Yunita mana? Nia Norma Yunita. Gelap. Sudah isi daftar hadir. Mana mahasiswanya ini? Sudah diisi daftar hadir atau belum? Sudah, Pak. Sekarang kelompok 13. Sudah hadir kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah. Siapa saja? Untuk kelompoknya? Dari kelompok 12 ada Leovi, ada Anissa Aprilia Anggraini, sama Hesti Astriani, Pak. Jadi hari ini 2 kelompok ya? Iya, Pak. 2 kelompok. Silakan kelompok 12 dulu ya. Silakan. Iya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Dr. Chandra Ertikanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium sains dan juga teman-teman PSPF 21A yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengelolaan laboratorium sains. Di sini saya Levi Permata Ida dengan NPM 21130220117 sebagai moderator dari kelompok 12 dan kedua rekan saya yaitu Hesti Astriani dengan NPM 21130220009 dan Anissa Aprilia Anggraini dengan NPM 21130222061 akan menyampaikan materi terkait pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disingkat P3K. Next slide. Nisa, slide-nya belum jalan. Bentar.
Yang di clipboard tanda silangnya diklik aja. Kelompok 12 itu ada clipboard tanda silang diklik. Nanti kan bidangnya nggak nutup seperti itu. Kelompok 12 tidak mendengarkan ya, informasi Bapak kamu ya. Siapa yang mengoperasikan kelompok 12? PPT-nya di Anissa, Pak. Anissa, Pak. Anisanya ada enggak? Ada, Kok Pak. enggak mendengarkan? Itu kan ada sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada clipboard. Tanda silangnya dihapus. Diklik tanda silangnya. Nah, klik. Biar nutup itu. Nah, siswa fisika jangan gaptek gitu ya. Oke, silahkan dilanjut. Jadi lanjut slide berikutnya nih. Udah ganti belum? Coba gantian sini yang share screen. Apa lebih? Hostnya dipindah dulu, coba ke aku. Oh, apa udah terlihat? Sudah, Lopi. Oke, dilanjut ya. Untuk subbab pembahasannya itu yang pertama ada terkait pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan, lalu ada tujuan pertolongan pertama, ada kewajiban pelaku pertolongan pertama, dan prinsip-prinsip pertolongan pertama. Lalu yang kelima ada kasus-kasus kecelakaan atau gangguan, dan yang keenam ada alat pelindung diri atau APD, dan yang terakhir yaitu hal yang termuat dalam kotak. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Editingnya diklik dulu itu biar mati. Enable editing di atas itu di tengah. Maaf, gimana Pak? Suaranya putus? Siapa yang mengoperasikan PPT? Kenapa, Enable gimana? editingnya diklik itu. Kelompok kami skenario-nya apa? Kita masih setelah yang Dilanjut untuk pemateri pertama buat Anissa Aprilia, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama itu pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Selanjutnya. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. Next. P3K yang dimaksud yaitu memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan pertama yang lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. P3K diberikan untuk menyelamatkan korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Next.
Kemudian tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan. Next slide. Tujuan utama pertolongan pertama adalah mengupayakan agar pasien merasa aman dan nyaman, dan untuk menghindari memburuknya keadaan pasien sebelum mendapat pertolongan dari dokter. Yang pertama yaitu menyelamatkan jiwa penderita, kedua mencegah cacat, ketiga memberikan rasa nyaman, dan menjunjung proses penyembuhan. Next. Oleh karena itu, langkah-langkah pada pertolongan pertama harus diupayakan agar sesedikit-sedikitnya mencampuri masalah kesehatan pasien. Keadaan orang seperti berikut ini adalah keadaan orang yang memerlukan pertolongan pertama, yaitu orang tersebut yang pertama mengalami pendarahan yang hebat, kemudian yang kedua tidak bernapas tetapi jantungnya masih berdenyut, yang ketiga mengalami luka di mata, dan yang keempat ada dalam keadaan terkejut atau shock. Next. Kemudian kewajiban pelaku pertolongan pertama. Terdapat beberapa kewajiban dari pelaku pertolongan pertama, diantaranya yaitu yang pertama menjaga keselamatan diri, tim, penderita, dan orang sekitarnya, karena keselamatan diri dan tim harus menjadi prioritas. Yang kedua, dapat menjangkau penderita. Dalam kasus kecelakaan atau musibah, kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjangkau penderita yang lebih parah. Kemudian yang ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Pelaku pertolongan pertama harus bertanggung jawab sampai bantuan rujukan mengambil alih penanganan penderita. Next. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Yang keenam, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Yang ketujuh, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Next. Kemudian, prinsip-prinsip pertolongan terhadap korban. Next. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya, yang pertama, pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang berpikir panjang bila kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. Yang kedua, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Hindarkan sikap sok pahlawan. Pergunakanlah sumber daya yang ada, baik alat manusia maupun sarana pendukung lainnya. Bila Anda bekerja dalam tim, buatlah perencanaan yang matang dan dipahami oleh seluruh anggota. Yang ketiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, identitas korban, tempat dan waktu kejadian, dan sebagainya. Catatan ini berguna bila penderita mendapat rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak lain. Next. Kemudian sistematika pertolongan pertama. Secara umum, urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan adalah yang pertama, jangan panik. Berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang mendapat luka ringan dapat dikerahkan untuk membantu dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah tapi masih mungkin untuk ditolong. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Keuntungan lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban yang ditolongnya.
Kerugian bila dilakukan secara tergesa-gesa yaitu dapat membahayakan atau memperparah kondisi korban. Yang ketiga, perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. Bila pernafasan penderita berhenti, segera kerjakan pernafasan bantuan. Next. Yang keempat yaitu pendarahan. Memperhatikan pendarahan. Pendarahan yang keluar pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekan tempat pendarahan kuat-kuat, kemudian ikatlah sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang, atau apapun juga agar sapu tangan tersebut menekan luka-luka itu. Kalau lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh. Yang kelima, perhatikan tanda-tanda syok. Korban-korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang lainnya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan tersedak muntahan, darah atau air dalam paru-parunya. Apabila penderita mengalami cedera di dada dan penderita sesak nafas tapi masih sadar, letakkan dalam posisi setengah duduk. Yang keenam, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempatnya sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya, kecuali bila tempat kecelakaan tidak memungkinkan bagi korban dibiarkan di tempat tersebut. Apabila korban hendak diusung terlebih dahulu, pendarahan harus dihentikan serta tulang-tulang yang patah dibidai. Dalam mengusung korban, usahakanlah supaya kepala korban tetap terlindung dan perhatikan jangan sampai saluran pernafasannya tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Yang ketujuh, segera transportasikan korban ke sentral pengobatan setelah dilakukan pertolongan pertama pada korban setelah evakuasi korban ke sentral pengobatan, puskesmas atau rumah sakit. Perlu diingat bahwa pertolongan pertama hanyalah sebagai life saving dan mengurangi kecacatan, bukan terapi. Serahkan keputusan tindakan selanjutnya kepada dokter atau tenaga medis yang berkompeten. Next. Sistematika pertolongan pertama pada kecelakaan berdasarkan DRCAB. Next. Yang pertama ada danger atau bahaya. Pastikan keadaan aman untuk menolong sebelum menolong korban. Sebaiknya Anda memastikan bahwa lokasi benar-benar aman bagi Anda sebagai penolong. Orang-orang di sekitar lokasi kejadian dan korban itu sendiri. Periksalah segala sesuatu yang mengancam keselamatan. Gunakan pelindung diri yang ada seperti sarung tangan dan masker untuk mencegah faktor resiko infeksi menular. Jangan mengambil resiko untuk menjadi korban berikutnya. Next. Yang kedua ada respon. Pastikan kondisi kesadaran korban, periksa kesadaran korban dengan cara memanggil namanya jika Anda kenal atau bersuara yang agak keras di dekat telinga korban. Jika tidak ada respon juga, tepuk pundak korban perlahan namun tegas. Berikan rangsangan nyeri, misalnya mencubit bagian telinga korban. Jika korban masih tidak ada respon, segera panggil bantuan medis dan lakukan tahap selanjutnya, karena Anda masih mempunyai waktu untuk menunggu bantuan medis datang. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Anissa atas paparan materinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesti Astriani. Pada Hesti saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Anissa Aprilia. 3. Compression atau tekanan pada dada. Next slide. Setelah memastikan korban tidak memberi respon dan sudah memanggil bantuan medis, lakukan kompresi dada yang biasa dikenal dengan RJP atau resusitasi jantung paru-paru atau disebut CPR atau disebut juga cardiopulmonary resuscitation. Melakukan RJP yang benar adalah dengan meletakkan korban pada permukaan datar dan keras.
Adapun langkah-langkah dalam melakukan RJP pada korban dewasa antara lain yang pertama, berlutut di samping korban, yang kedua, tentukan posisi kompresi dada dengan menemukan titik tengah pertemuan tulang iga dada korban. Yang ketiga, setelah menemukan titik kompresi, tempatkan tumit tangan Anda pada titik tersebut dengan satu tangan lagi di atasnya. Yang keempat, posisikan tangan Anda tegak, lurus, dan jaga agar tetap tegak lurus pada saat melakukan kompresi, dan lalu tekan dada korban. Selanjutnya, berikan 30 kali kompresi dada, lakukan dengan cepat, dan pertahankan kecepatannya. Yang terakhir, berikan kompresi dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm. Next slide. Yang keempat ada airway atau jalan nafas. Next. Setelah melakukan 30 kompresi, buka jalan nafas korban dengan metode head tilt, chin lift. Tujuannya adalah untuk membuka jalan nafas korban yang tersumbat oleh lidah yang tertarik ke tenggorokan, sehingga menutupi jalan nafas. Cara melakukan metode head tilt chin lift yaitu yang pertama, letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan Anda yang lain di bawah dagu korban. Yang kedua, kemudian tekan dahi ke bawah sambil angkat dagu ke atas sehingga kepala korban mendongak ke atas dan mulut korban terbuka. Next slide. Yang kelima ada breathing atau bernafas. Next. Setelah jalan nafas terbuka, dilanjutkan dengan pemberian 2 kali nafas bantuan dari mulut ke mulut. Perhatikan membusungnya dada korban untuk memastikan volume tidal. Volume tidal adalah jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan setiap kali bernafas, di mana volume tidal normal seseorang adalah 350 sampai 400 mili. Adapun cara untuk memberikan nafas bantuan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan jalan nafas korban masih dalam posisi terbuka dengan metode head tilt chin lift sebelumnya. Yang kedua, tekan hidung korban untuk memastikan tidak ada udara yang bocor melalui hidung. Ambil nafas dengan normal, lalu tempelkan mulut serapat mungkin pada mulut korban dan tiupkan nafas Anda melalui mulut. Next. Resusitasi jantung paru-paru atau cardiopulmonary resuscitation atau CPR. CPR adalah kombinasi dari massage jantung dari luar dan resusitasi mulut ke mulut. Untuk melakukan CPR dengan seharusnya Anda sudah mengikuti latihan sehingga berkurang kemungkinan Anda melakukan kesalahan yang malah bertambah cedera pada penderita. Adapun susunan prioritas pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu pada korban henti nafas, henti jantung, pendarahan berat, syok ketidaksadaran, pendarahan ringan, yang terakhir ada patah tulang atau cedera lain. Next. Tindakan penolong selama melakukan pertolongan pertama harus diperhatikan pula. Yang pertama, hindari memindahkan korban. Memindahkan korban adalah hal yang sangat berbahaya jika tidak menguasai dengan baik teknik cara memindahkan korban. Hal ini dapat menyebabkan hal yang serius bahkan menambah buruk kondisi korban, terutama pada kasus cedera tulang belakang. Yang kedua, jangan pernah ragu. Lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan penuh keyakinan dan tiada ragu secara cepat dan tepat karena keraguan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah mati. Yang ketiga, hubungi petugas yang berwenang. Menghubungi orang atau petugas yang menguasai dengan baik teknik pertolongan pertama sebaiknya dilakukan sebaik mungkin. Next.
kasus-kasus kecelakaan atau gangguan. Next. Adapun kasus-kasus kecelakaan atau gangguan dalam kegiatan alam terbuka, berikut gejala dan penanganannya. Yang pertama, ada pingsan atau sinkop atau kolaps. Yaitu hilang sementara karena otak kekurangan O2, lapar, terlalu banyak mengeluarkan tenaga, dehidrasi, atau kekurangan cairan tubuh, lalu hipoglikemia dan anemia. Gejalanya, menguap berlebihan, tak respon, denyut nadi, perasaan limbung, pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, nafas tidak teratur, muka pucat, lemas, lalu keringat dingin lambat. Penanganannya, yang pertama, baringkan korban dalam posisi terlentang. Yang kedua, tinggikan tungkai melebihi tinggi jantung. Ketiga, longgarkan pakaian yang mengikat dan hilangkan barang yang menghambat pernafasan. 4. Beri udara segar. Yang kelima, periksa kemungkinan cedera lain. Yang keenam, selimuti korban. Yang ketujuh, korban diistirahatkan beberapa saat. Yang kedelapan, bila tak segera sadar, periksalah nafas dan nadi, lalu posisikan dengan stabil, lalu rujuk ke instan kesehatan. Selanjutnya ada dehidrasi. Dehidrasi yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan cairan. Hal ini terjadi apabila cairan yang dikeluarkan tubuh melebihi cairan yang masuk. Dehidrasi dibedakan menjadi dua, yaitu menjadi beberapa. Yang pertama, dehidrasi ringan. Ciri-cirinya defisit cairan 5% dari berat badan. Kemudian penderita merasa haus. Yang ketiga, denyut nadi lebih dari 90 kali per menit. Selanjutnya ada dehidrasi sedang. Dehidrasi sedang itu seperti defisit cairan antara 5-10% dari berat badan. Nadi lebih dari 90 kali per. Lalu ada dehidrasi berat. Defisit cairan lebih dari 10% dari berat badan. Tensi, tak cekung, nadi sangat lemah sampai tak terasa, lalu kejang-kejang. Penanganannya dengan mengganti cairan yang hilang dan mengatasi shock. Selanjutnya, mengganti elektrolit yang lemah, lalu mengenal dan mengatasi komplikasi yang ada, memberantas penyebabnya, dan rutinlah minum, jangan sampai tunggu haus. C. Asma. Asma yaitu penyempitan atau gangguan saluran pernafasan. Gejalanya sukar bicara tanpa berhenti untuk menarik nafas. Terdengar suara nafas tambahan, otot bantu nafas terlihat menonjol, irama nafas tidak teratur, terjadinya perubahan warna kulit, dan kesadaran menurun. Penanganannya dengan tenangkan korban, bawa ke tempat yang luas dan sejuk, posisikan setengah duduk dan atur nafas, serta beri oksigen apabila diperlukan. D. Pusing atau vertigo atau nyeri kepala, yaitu sakit kepala yang disebabkan oleh kelelahan, kelaparan, atau gangguan kesehatan. Gejalanya antara lain kepala terasa nyeri atau berdenyut, kehilangan keseimbangan tubuh, dan lemas. Penanganannya dengan cara istirahatkan korban, beri minuman hangat, beri obat bila perlu, tangani sesuai penyebab. Yang E, MAH atau mual, yaitu gangguan lambung atau saluran pencernaan. Gejalanya, perut terasa nyeri atau mual, berkeringat dingin, serta lemas. Penanganannya, istirahatkan korban dalam posisi duduk ataupun berbaring sesuai dengan kondisi korban. Yang kedua, beri minuman hangat, teh, atau kopi. Yang ketiga, jangan beri makanan terlalu cepat. F, lemah jantung, yaitu nyeri jantung yang disebabkan oleh sirkulasi darah ke jantung terganggu atau terdapat kerusakan pada jantung. Gejalanya yaitu nyeri di dada, penderita memegangi dada di sebelah kiri bawah dan sedikit membungkuk. Kadang sampai tidak merespon terhadap suara. Denyut nadi tak teraba atau lemah, gangguan nafas, mual, muntah, dan perasaan tidak enak di lambung, kepala terasa ringan, lemas, kulit berubah menjadi pucat atau kebiruan, keringat
berlebihan. Yang G, histeria. Histeria yaitu sikap berlebih-lebihan yang dibuat-buat atau berteriak-berteriak, berguling-guling oleh korban. Secara kejiwaan mencari perhatian. Gejalanya seperti seolah-olah hilang kesadaran, sikapnya berlebihan, tidak dapat bergerak atau berjalan tanpa sebab yang jelas. Penanganannya dapat dilakukan dengan tenangkan korban, pisahkan dari keramaian, letakkan di tempat yang tenang, lalu awasi. Yang H, ada mimisan. Mimisan yaitu pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung karena suhu ekstrim atau terlalu panas ataupun bisa juga terlalu dingin. Kelelahan atau benturan. Gejalanya antara lain dari lubang hidung keluar darah dan terasa nyeri. Yang kedua, korban sulit bernafas dengan hidung karena lubang hidung tersumbat oleh darah. Yang ketiga, kadang disertai pusing. Penanganannya, yang pertama, bawa korban ke tempat sejuk atau nyaman. Yang kedua, tenangkan korban. Yang ketiga, korban diminta menunduk sambil menekan kuping hidung. Selanjutnya, diminta bernafas lewat mulut. Terakhir, bersihkan hidung luar dari daerah. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hesti atas paparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu mengenai alat pelindung diri atau APD. Oke, sebagai pelaku pertolongan pertama, seseorang akan dengan mudah terpapar dengan jasa trenik maupun cairan tubuh seseorang yang memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Oleh karena itu, ada pun beberapa alat pelindung diri atau APD yang dapat digunakan terhadap P3K, yaitu yang pertama ada sarung tangan lateks. Jangan menggunakan sarung tangan kain saja karena cairan dapat merembes. Bila akan melakukan tindakan lainnya yang memerlukan sarung tangan kerja, maka sebaiknya sarung tangan lateks dipakai terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu kacamata pelindung. Kacamata pelindung ini berguna untuk melindungi mata dari percikan darah maupun mencegah terjadinya cedera akibat benturan atau kelilipan pada mata saat melakukan pertolongan. Selanjutnya ada baju pelindung. Penggunaan baju pelindung ini yaitu untuk mencegah merembesnya cairan tubuh penderita melalui baju penolong. Lalu yang keempat ada masker penolong. Masker penolong ini sangat berguna untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Lalu yang kelima ada masker resusitasi. Masker ini diperlukan bila akan melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Lalu yang keenam itu helm. Helm ini dipakai bila akan bekerja di tempat yang rawan akan jatuhnya benda dari atas, misalnya dalam bangunan runtuh dan sebagainya. Lalu pemakaian APD ini tidak sepenuhnya dapat melindungi penolong, sehingga ada beberapa tindakan lain yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan, yaitu yang pertama mencuci tangan, dan yang kedua membersihkan peralatan. Selanjutnya itu terkait peralatan pertolongan pertama. Adapun peralatan pertolongan pertama yaitu ada penutup luka yang terdiri dari kasa steril dan bantalan kasa, lalu ada pembalut yang terdiri dari pembalut gulung atau pipa, pembalut segitiga atau mitela, pembalut tubuler atau tabung, pembalut terkat atau plester, dan yang ketiga ada cairan antiseptik yang terdiri dari alkohol 70% maupun povidone iodin 10%. Lalu yang keempat itu ada cairan pencuci mata atau brew-water. Dan yang kelima itu ada peralatan stabilisasi panas spinal pendek. Lalu yang keenam ada gunting pembalut, ada pinset, ada senter, kapas, selimut, kartu korban, alat tulis, oksigen, tensimeter atau stetoskop, dan tandu. Oke, selanjutnya itu mengenai kotak P3K. Kotak P3K ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk dalam laboratorium dan dalam rumah tangga. Untuk yang di dalam laboratorium itu sangat diperlukan karena di dalam laboratorium sangat dimungkinkan terjadinya kecelakaan bagi guru maupun siswa. Sehingga setiap laboratorium memerlukan sebuah kotak P3K yang berisikan alat-alat dan obat-obatan sebagai berikut. Yang pertama ada plak berjumlah 2 buah, lalu pembalut 2-3 buah, pembalut steril 1 gulung, kain pembalut segitiga dengan panjang garis diagonal 80-100 cm 2-3 lembar. Lalu
plester berjumlah 1 gulung, gunting kecil 1 buah, peniti 10-15 buah, dan pinset 1 buah. Lalu ada termometer badan 1 buah. Lalu ada juga mercurochrome atau obat merah, yaitu 1 botol kecil, ada Brewater 1 botol kecil, lalu obat-obat peredar rasa sakit seperti Novalgin, Decolgin, Naspro, dan lain-lain itu 1 bungkus. Lalu untuk kotak P3K dalam rumah tangga, menurut Dr. Sui Yongpeng, instruktur P3K dan dokter di IAG Health Science Singapura, menyebutkan bahwa isi kotak P3K itu ada 10 barang, yaitu yang pertama ada alat pelindung, alat pembersih, kain kasa, perban atau perekat, obat peredar rasa sakit, obat antibiotik, gula batu atau permen manis, iodin, pinset, atau kapas. Yang kedua itu. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang dapat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. Tujuan utama pertolongan pertama adalah agar pasien merasa aman dan nyaman, dan untuk menghindari memburuknya keadaan pasien sebelum mendapat pertolongan dari dokter. Sistematika pertolongan pertama yaitu jangan panik, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban, pendarahan, perhatikan tanda-tanda shock, jangan memindahkan korban secara terburu-buru, dan transportasikan korban ke sentral pengobatan. Oke, cukup untuk materi dari kelompok 12. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kelompok 13. Kelompok 12 sudah. Sudah Bapak, langsung diserahkan ke kelompok 13 Pak. Kelompok 13-nya ada mahasiswanya? Ada enggak? Kelompok 13. Jawab ada Pak. Siapa? Ada Bapak. Farhana. Sama siapa? Ada 3 orang. Farhana, Terus? Yang dimatikan dong. yang share screen Abel. Boleh, silahkan dilanjutkan. Elvi ini belum bisa share screen. Oh ya, tunggu Mas. Ini Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Iya pun. Om Swastiastu, Salam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terhormat Bapak Dr. Chandra Ertikanto MPD dan Bapak Ismu Wahyudi SPD MPPIS selaku dosen pengelola laboratorium sains. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam pembelajaran pengelola laboratorium sains pada siang hari ini pada Zoom meeting siang hari ini. Saya Farhana sebagai moderator yang akan memandu berjalannya proses pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah, kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu tentang tenaga pengelola laboratorium sains. Next.
Dan saya memperkenalkan diri, saya dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada Dia Ridayatul Aisy dengan NPM 21130220007 sebagai pemateri pertama, yaitu yang kedua ada Farhana dengan NPM 21130220011 sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Yang ketiga yaitu ada Rini Antika dengan NPM 21130220063 sebagai pemateri kedua. Next. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian laboratorium yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Saya persilakan dia. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains, kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium bisa berupa ruangan yang tertutup seperti kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. Secara fisik, laboratorium juga dapat merujuk kepada suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Laboratorium harus dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana untuk kebutuhan percobaan. Next slide. Laboratorium sebagai tempat riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi, yaitu next. Yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktik. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti yang terdiri dari pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen, dan seluruh praktisi keilmuan lainnya untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Next slide. Pengertian tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan proses pendidikan di laboratorium sekolah, meliputi laboran dan teknisi. Next slide. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Teknisi adalah tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Adapun standar ISI dan standar kompetensi lulusan SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, MAK menuntut adanya berbagai jenis laboratorium sebagai bagian dari layanan pembelajaran di sekolah. Yang pertama, SMP minimal memerlukan laboratorium IPA, bahasa, dan komputer. Yang kedua, SMA minimal memerlukan laboratorium kimia, fisika, biologi, bahasa, komputer, dan IPS. Yang ketiga, pada sekolah menengah kejurusan atau SMK, jenis laboratoriumnya lebih beragam tergantung dari program keahliannya. Next slide. Yang keempat, program normatif memerlukan laboratorium bahasa.
Yang kelima, program adaptif memerlukan laboratorium IPA, komputer, fisika, kimia, biologi sesuai dengan program keahliannya. Yang keenam, program produktif memerlukan laboratorium khusus sesuai dengan program keterampilan keahliannya yang setiap jenis dan jumlahnya berbeda-beda menurut kebutuhan program keahlian yang diselenggarakan. Perlunya standar tenaga laboratorium sekolah. Tenaga laboratorium sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan laboratorium. Sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, tenaga laboratorium sekolah juga merupakan tenaga fungsional. Oleh karena itu, diperlukan adanya kualifikasi, standar kompetensi, dan sertifikasi. Dalam konteks pendidikan, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek yang memiliki potensi. Potensi tersebut dikembangkan menjadi kemampuan melalui proses pendidikan. Pengembangan potensi ditempuh melalui proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dan atau di laboratorium. Untuk itu, diperlukan adanya standar tenaga laboratorium yang secara bersama-sama dengan pendidik mengembangkan potensi peserta didik. Untuk mendukung proses pembelajaran, maka laboratorium itu harus dilayani oleh tenaga laboratorium sekolah yang kompeten. Setiap laboratorium memiliki tenaga laboratorium, dapat terdiri dari laboran dan atau teknisi sesuai dengan kebutuhannya. Next slide. Permendiknas nomor 26 tahun 2008, lampiran peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 26 tahun 2008, tanggal 11 Juni 2008, standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Next slide. Yang pertama, kualifikasi kepala laboratorium sekolah atau madrasah. Kualifikasi kepala laboratorium sekolah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jalur guru. Yang pertama, pendidikan minimal sarjana atau SI. Yang kedua, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Next slide. Jalur laboran atau teknisi. Yang pertama, pendidikan minimal diploma 3 atau D3. Yang kedua, berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Dia. Selanjutnya materi kedua yaitu teknisi laboratorium sekolah atau madrasah yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Rini, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang teknisi laboratorium sekolah atau madrasah. Kualifikasi teknisi laboratorium sekolah atau madrasah yaitu minimal lulusan program diplomat yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, memiliki sertifikat teknis laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Next. Laboran sekolah atau madrasah. Kualifikasi laboran sekolah atau madrasah yaitu minimal lulusan diplomat 1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu memiliki sertifikat laboran sekolah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya itu kompetensi.
Kompetensi kepala laboratorium sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, di mana harus menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak, lalu menunjukkan komitmen terhadap tugas. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang pertama, bekerja dalam pelaksanaan tugas, di mana menyadari kekuatan dan kelemahan baik diri maupun staf. Juga memiliki wawasan tentang pihak lain yang dapat diajak kerjasama. Kemudian berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Berkomunikasi dengan berbagai pihak secara santun, empatik, dan efektif. Yang ketiga, kompetensi manajerial, yaitu merencanakan kegiatan dan pembelajaran laboratorium sekolah atau madrasah, lalu mengelola kegiatan laboratorium sekolah, membagi tugas teknisi dan laboratorium sekolah, memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah, dan juga mengevaluasi kinerja teknis dan laboran serta kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Yang keempat, kompetensi profesional. Yang pertama, menerapkan gagasan teori dan prinsip kegiatan laboratorium sekolah. Yang kedua, memanfaatkan laboratorium untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di sekolah, dan juga menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Kompetensi teknisi laboratorium sekolah atau madrasah. Yang pertama, kompetensi kepribadian, di mana harus menampilkan diri sendiri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia. Kedua, menunjukkan komitmen terhadap tugas. Kompetensi sosial, dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan berkomunikasi secara lisan dan juga tulisan. Yang ketiga, ada kompetensi administratif, yaitu merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah atau madrasah dan mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium sekolah dan atau madrasah. Next. Yang keempat, kompetensi profesional, yaitu menyiapkan kegiatan laboratorium sekolah, merawat peralatan dan bahan di laboratorium, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Yang selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Organisasi pada dasarnya merupakan tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dengan memanfaatkan sumber daya dan lainnya sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi merupakan sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Nur, laboratorium IPA adalah suatu organisasi dengan sistem kerjasama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium IPA untuk mencapai suatu tujuan. Laboratorium juga merupakan salah satu fasilitas yang harus dimiliki sekolah guna untuk menunjang proses pembelajaran IPA. Pengelolaan laboratorium yang baik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan siswa untuk memahami materi pembelajaran IPA. Mengorganisasikan laboratorium IPA berarti menyusun sekelompok orang
atau petugas dan sumber daya untuk melaksanakan suatu rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara paling berdaya guna terhadap laboratorium IPA. Selanjutnya fungsi organisasi laboratorium. Yang pertama yaitu kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan uraian tujuan, dan kejelasan jalur hubungan. Next. Selanjutnya ada manfaat organisasi laboratorium. Yang pertama yaitu organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Organisasi menawarkan karir, dan juga organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi laboratorium yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Struktur laboratorium adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun laboratorium, di mana setiap individu yang berada pada lingkup laboratorium tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Next. Struktur organisasi laboratorium ini yang pertama ada kepala sekolah, lalu di bawahnya ada wakasek, kurikulum, dan sarpras, lalu ada koordinator lab sekolah dan koordinator lab IPA, lalu ada selanjutnya kepala sekolah. Yang pertama itu bertanggung jawab dan mengawasi jalannya pelaksanaan program pengelolaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan laboratorium. Yang kedua yaitu memilih koordinator lab IPA setiap 2 tahun sekali. Lalu yang ketiga membimbing, memotivasi, memantau, dan mengevaluasi kinerja pengurus lab IPA. Yang keempat yaitu ada memotivasi guru-guru IPA dalam melaksanakan pembelajaran praktikum di sekolah. Lalu yang kelima menyediakan dana keperluan operasional laboratorium IPA. Next. Waksek kurikulum yaitu yang pertama berkoordinasi dengan koordinator lab sekolah dan koordinator lab IPA untuk menyusun program kegiatan pembelajaran di laboratorium yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada bekerjasama dengan koordinator lab IPA untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar di laboratorium IPA. Next. Selanjutnya yaitu koordinator laboratorium sekolah. Yang pertama berkoordinasi dengan wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana dan dengan koordinator lab. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan masing-masing koordinator laboratorium untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar di laboratorium IPA. Yang ketiga yaitu merencanakan program pengelolaan, pemanfaatan laboratorium, dan pengelolaan pemakaian laboratorium. Selanjutnya, koordinator laboratorium IPA. Yang pertama, mengkoordinir guru mata pelajaran IPA, yaitu fisika, kimia, dan biologi, dalam membuat jadwal praktikum di laboratorium. Yang kedua, mengusulkan kepada kepala sekolah dan koordinator laboratorium sekolah untuk mengadakan alat atau bahan IPA berdasarkan matrikulasi yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPA. Yang ketiga yaitu menentukan tata letak penempatan alat dan bahan. Yang terakhir yaitu mengawasi keluar masuk peralatan.
Selanjutnya ada guru mata pelajaran. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran berbasis praktikum di ruang lab IPA. Yang kedua, yaitu mengajukan daftar alat atau bahan yang diperlukan untuk praktikum maksimal 3 hari sebelum pembelajaran praktikum dilaksanakan. Yang ketiga, mengusulkan jadwal penggunaan laboratorium kepada penanggung jawab laboratorium. Selanjutnya ada menyusun dan menggandakan penuntun praktikum. Yang kelima, menguji coba eksperimen yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang keenam, membimbing pelaksanaan eksperimen atau praktikum, memeriksa laporan praktikum. Yang ketujuh, ada menilai kinerja peserta didik ketika melakukan praktikum. Selanjutnya ada laboran. Yang pertama, mengerjakan administrasi tentang alat atau bahan yang ada di laboratorium IPA minimal setiap 1 tahun sekali. Yang kedua, mempersiapkan dan menyimpan kembali alat atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu ada bertanggung jawab atas kebersihan alat dan ruang laboratorium beserta perlengkapannya. Selanjutnya itu menurut Permendiknas nomor 26 tahun 2008, tenaga laboratorium terdiri dari yang pertama ada kepala laboratorium sekolah, kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, profesional. Yang kedua yaitu ada teknisi laboratorium. Maaf, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu ada teknisi laboratorium sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, administratif, profesional. Yang ketiga laboratorium sekolah, kompetensinya yaitu kepribadian, sosial, administratif, profesional. Selanjutnya yaitu fungsi tupoksi kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Fungsi tupoksi kepala laboratorium, yang pertama ada merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu mengelola kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Yang ketiga yaitu membagi tugas teknisi dan laboran laboratorium sekolah atau madrasah. Yang keempat yaitu memantau sarana dan prasarana laboratorium sekolah atau madrasah. Next. Next. Saya masuk ke tulis lagi. Dua, verifikasi masalah. Selanjutnya yaitu ada fungsi tupoksi teknisi laboratorium. Yang pertama, mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suhu cadang laboratorium. Yang kedua, menyiapkan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, merawat peralatan dan bahan di laboratorium. Yang keempat, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya yaitu ada fungsi tupoksi laboran laboratorium. Yang pertama, mendata alat dan bahan praktikum. Yang kedua, mencatat kegiatan praktikum. Yang ketiga, merawat ruang laboratorium.
Yang keempat, melayani kegiatan praktikum. Yang kelima, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Materi dari kelompok 13. Selanjutnya yaitu arahan dari Bapak dosen pengampu pada mata kuliah pengelola laboratorium sains. Bapak Chandra, silakan. Baik, kelompok 13 ya. Untuk kalau dengar suara Bapak. Bapak dengar suara Bapak? Halo. Dengar, Pak. Untuk pertemuan kali ini saya informasikan bahwa untuk mata kuliah PLS UAS-nya bukan minggu depan ya, minggu berikutnya ya. Minggu depan kosong dulu sekali untuk kalian membaca yang pernah dikumpulkan tugas-tugasnya supaya tidak ada yang jauh ujiannya. Nah, untuk komunikasinya nanti bisa dilanjutkan melalui WA. Kapan mau dilaksanakan kita sepakati. Untuk minggu depannya lagi, gitu ya. Ada pertanyaan kaitannya dengan UAS? Mungkin minggu depan untuk bidang studi dulu, mata kuliah bidang studi misalnya yang ada kaitannya dengan fisika supaya konsentrasi. Nah, untuk minggu berikutnya baru kita akan mengadakan ujian untuk mata kuliah UAS-nya supaya dalam satu hari bisa Anda mempersiapkan dengan baik. Jadi untuk minggu depannya. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan dilanjutkan pada forum diskusi. Untuk pertemuan ke-15 silakan membuka forum diskusinya pada untuk materi ke-13 untuk materi kelompok 13. Coba dibuka dulu, bisa tidak diakses? Ada yang coba membuka dulu, kalau tidak bisa kan jadi segera bisa diperbaiki untuk mengisi forum diskusinya. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah membuka forum diskusinya? Dicoba, bisa diakses. Mohon informasi mahasiswa yang sudah membuka. Izin menjawab, udah bisa Pak. Sudah bisa? Daif, benar Udah. ya sudah bisa ya. Coba Iya, satu Pak. lagi, siapa satu lagi yang sudah membuka? Biar Bapak yakin. Suenda, sudah Suenda. Sofi Al-Mutaqof, sudah belum? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, oke. Kalau paling tidak 2 orang mengatakan bisa, berarti yang lain sudah bisa. Jangan lupa mengisi kehadiran dulu untuk hari ini, ya. Isi kehadiran jangan lupa. Bapak cek hari Kamis.
Nia Norma Yunita ada? Nia Norma Iya Yunita. Pak, Nia tadi telat habis paket. Kenapa? Terlambat ya? Tadi habis paket jadi terlambat nggak bisa. Ya, baik terlambat daripada tidak. Sudah cek, Bapak cek cukup. Jadi nanti untuk UAS-nya sekali lagi dikomunikasikan lewat WA ya. Untuk pertemuannya kapan. Yang jelas bukan minggu depan. Biar minggu depan untuk yang lain. Untuk ujiannya multiple choice. Cukup? Ada pertanyaan silakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup ya. Cela cukup. Sofi cukup, Sofi. Cukup Pak. Suhenda cukup, Suhenda. Ya cukup Pak. Cukup ya. Kameranya jangan menghadap ke atas ya. Iya. Baik, saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita, untuk kita semua. Habib pun. Ya pun. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, Bapak live ya. Terima kasih Pak. Ya.